Karena kita berangkatnya pakai ST bukan pakai skate. Nah, itu. Kalau pakai skate sama pakai ST kita itu beda. Beda hasil. beda hasil. Ngapain Al? Lagi ini baca berita, Bang. Biasalah. Biasalah. Berita apaan? Itu loh, kan sekarang kita udah bisa lihat berita, majalah, segala macam tuh di online. Enak banget gak sih? Lewat aplikasi gitu. Oh. Majalah apa sih? WBC. WBC. Apaan tuh? Warta Bea Cukai, tangga. Warta Bea Cukai. Tangga. Baru tahu sih sebenarnya, tapi ada kejutan nih. Kejutan apa? Kita lagi kedatangan teman-teman dari WBC. Dari WBC? Dari WBC. Bentar lagi juga datang. Iya. Iya. Aduh, nggak sabar. Tungguin aja. Oh, tungguin aja. Oke. Ini soalnya lagi seru banget nih bacanya. Waalaikumsalam. Nah kan baru diomongin udah datang sesuai skenario. Iya. Udah disetting ternyata. Selamat datang. Selamat datang, Bang. Silakan, Mbak. Silakan Aduh. duduk. Aduh, gimana? Ini teman-teman dari WBC yang aku bilang tadi. Oh, Alis baca majalahnya terus tapi nggak tahu nih orang-orang di belakangnya. Mereka ini adalah bagian dari WBC. Warta Bea Cukai yang selama ini kita kenal lewat aplikasi. Iya. Hari ini mereka hadir nih di sini. Di sini hadir ada perlunya sih, tapi sebelum mereka Ada maunya. sebelum mereka melaksanakan kemauannya mereka, kita ajak dulu hadir di Ngopi Asik. Apa tuh ngopi asik, Bang? Ngobrol Penuh inspirasi dan informasi Itu menarik. rubrik podcastnya Bengkulu. Jadi sekali lagi kita ngucapin nih selamat datang di Bengkulu dengan Pak Supri dan Mbak Desi. Sebelum jauh-jauh kita ngobrolnya, kenalan dulu. Kita kasih kesempatan. Pengen tahu. Betul. Silakan Mbak Desi dulu apa Pak Supri dulu nih? Biasanya di space. Oh, dari Ladies first. Oke. Siap, oke. Ini kenalin aku Desi di Warta Bea Cukai sebagai reporter, penulis. Penulis. Sudah lama digabung di WBC Mbak? Ya lumayan lah. Tapi belum terlalu lama Kak. Belum terlalu lama, tapi pasti Tapi juga udah punya lama. pengalaman. Belum terlalu lama tapi udah lama. Baru atau sudah? Ya kan, baru berapa tahun apa sudah berapa Oh tahun? iya, itu dia benar, Bang. Sekarang Pak Supri nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Supriyadi, sama seperti Mbak Desi, saya di Warta Bea Cukai sebagai reporter dan penulis. Reporter dan penulis juga. Alhamdulillah, saya di Warta Bea Cukai ini sudah 21 tahun ya. Pakai kata sudah. Sudah 21 21 tahun. Nggak terasa ya Pak, padahal tahun depan mungkin 22 ya. Nggak terasa. Baru kemarin 20 loh. Iya, benar. Iya. Ternyata besok udah 22. Dua. Jadi teman-teman Bea Cukai ini kita segen juga nih ya, senior nih. Senior, aduh. Zin. Mereka ini mau kesini ini silaturahmi sama kita. Di dari Bea Cukai Bengkulu. Terima kasih sudah mau hadir ke sini, datang ke Terima sini kasih jauh-jauh banyak. dari Terima kasih juga kita Dari ibu kota. dari ibu kota dan kedatangan mereka mungkin mau ngeliput kegiatan-kegiatan kita di sini, terus Betul. profil kantor kita ya Mbak Desi Ya. Pak Supri ya. Tapi sebelum itu ya seperti saya bilang tadi, kita hadirkan dulu di Ngopi Asik. Kita tanya-tanya dulu. nggak? Tanya-tanya dulu sebelum mereka yang tanya. Iya, benar. Sebenarnya itu sih kita biasanya nanya, terus ini malah ditanya tuh agak gimana gitu. Dan itu pertama kali lagi. Iya. Kita akan memberikan pengalaman yang berbeda. Karena biasanya teman-teman ini bertanya, hari ini Kita yang tanya. Pertama kali ke Bengkulu dan ini pertama kali pengalaman kita ditanya duluan. Ya, dan ini akan semoga menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Ya kan? Jadi ini pertama kali ke Bengkulu ya Pak? Ya, pertama kali, bener. Saya pertama kali ditanya seperti ini. Iya.
Tadi baru tiba juga berarti. Baru tiba tadi. Lancar perjalanan? Alhamdulillah walaupun sedikit goyang. Cuaca Iya, maksudnya. cuaca, ya. Ya, namanya perjalanan ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Amin, selamat. amin ya rabbal alamin. Dan kita mau nanya apa? Pertama, Alin tuh penasaran karena baru pertama ke Bengkulu, berarti harus tanyain first impression gak sih? Oh iya betul. First impression ke Bengkulu tuh gimana? Nah, apa yang dirasain pertama kali nih? Pas sampai di Bengkulu nih. Mau Mbak Desi atau pas? Apa ya? Kalau first impression, kebetulan tadi karena pas pertama kali perjalanan ke Bengkulu itu termasuk agak, ya tadi dibilang goyang itu ini sih gitu. Soalnya Jadi sampai pada level menegangkan. iya, hampir sepanjang perjalanan soalnya berawan, jadi agak tadi pas datang nggak terlalu ini banget, jadi masih menenangkan hati gitu. Ceritanya masih shock ini. Masih shock. Terus udah gitu ditodong, wawancara kan jadi tambah deg-degan gitu. Jadi emang sengaja ini kita, ya kalau kita sebut kita jebak ya. Ini kita jebak. Jadi sampai di sini baru ditanya. Nah kalau Pak Supri gimana? Apa yang menjadi kesan pertama nih sampai di Bengkulu nih? Kesannya mungkin saya ngerasa ini di Pulau Sumatera, tapi kok kayak ada beda, kayak hampir sama kayak di Sulawesi atau di Kalimantan ya. Bengkulu tuh setahu saya kotanya kecil gitu, dan ternyata emang kalau pas waktu ngeliat dari udara Memang kecil. bentuk rumah sama itu sama gitu. Iya sih, mungkin nggak terlalu banyak perbedaan. Nggak ya, terlalu Mas Supri, ya. banyak. Tapi kalau dibilang Bengkulu kota kecil, emang iya sih. Bengkulu ini memang ibu kota provinsi, tapi secara luasnya nggak terlalu besar juga. Dan memang penduduknya pun belum terlalu padat lah ya. Nah kalau tadi mungkin ngerasain dalam perjalanan ke sini juga lalu lintas kan nggak terasa macet juga ya. Iya, Beda betul. sama asalnya tadi. Jauh. Jauh beda. Tapi semua kabar alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kesan pertama udah. Udah. Yang mungkin semoga kita berdoa jangan ada kesan negatif. Ya. Iya, amin. Terus mau nanya apa nih? Kalian pengen tahu tentang di belakang layar nih Mas, di Iya belakang pasti, layarnya pengen WBC. banget. Soalnya tadi kan udah baca-baca tapi ya sekedar baca aja bang. Dan Nggak itu tahu. kan sudah jadi produk ya. Iya udah jadi produk Nah, benar. Ini kita pengen korek-korek nih. Iya, nih. Di belakang layar. Iya di belakang prosesnya layar. kayak apa. Benar. Ya kan. Sekarang orang atau teman-teman Becukai sekarang kan taunya WBC itu sudah dalam bentuk digital. Iya. Nah pada dasarnya kita pengen tahu nih WBC itu sebenarnya apa sih? Dan kalau boleh sedikit ceritain sejarahnya bagaimana gitu loh. Bener. Sampai sekarang tiba-tiba Udah hanya jadi bisa ya udah aplikasi bisa dilihat di gitu kan. handphone. Mungkin siapa nih? Pak Supri mungkin Yang yang lebih, senior kali ya. ya betul. Jadi begini, Warta Bea Cukai itu sudah ada sejak tahun 1968. Wow. Jadi 68. WBC Udah lahir itu, belum? Waduh, belum direncanain aja belum, apalagi ya. Lahir. Apalagi untuk menjadi milik pegawai bea cukai. Awalnya dulu tuh sekedar informasi, berisi tentang peraturan-peraturan saja. Bentuknya pun kecil. Semacam buletin saja Sementara gitu. kalau dibanding dengan hampir sama dengan yang sekarang ini. Gitu. Jadi kalau dulu tuh pegawai itu katanya bawa majalah bea cukai itu dikantongin di belakang itu karena isinya peraturan, jadi kalau dia bingung apa itu kan dibuka oleh bea cukai. Oh, jadi referensi gitu Jadi ya. referensi. Dan semacam buku saku gitu. Nah, ya. buku saku. Tapi itu terus berlanjut gitu loh. Terus berlanjut. Dengan diisi yang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Maka dulu kita selipkan di tengah WBC itu peraturan. Itu bonus tinggal itu kita masukin peraturan-peraturan yang update, jadi ya sama pegawai tetap dipakai itu, bahkan ada yang di clipping gitu kali ya. Nah terus berjalan itu sampai tahun 2010 kan ya, untuk ininya. Waktu dulu sebenarnya Warta Bea Cukai itu berada di bawah Kabak Umum. Kabak Umum di kantor Secara pusat. strukturnya. Secara struktur kantor pusat itu di Kabak Umum dengan pembinanya itu waktu itu Pak Kabak Umum dan sekretaris. Gitu.
Nah, seiring jalannya waktu, tahun 2013 lah, 13 akhir, 2013-an ya. ditarik ke WBC itu tidak lagi berada di bawah sekretariat, tapi sudah di bawah, waktu itu udah langsung di Humas. di Humas. Langsung masuk ke Humas yang waktu itu Juga ada Mas di bawah Bar. PPKC. belum di diam Diam. ya. Iya, belum. Masih ada di bawah PPKC. gitu. Itu sekitar berapa tahun ya? Heeh. Beberapa tahun. Nah, setelah Perubahan. itu ada organisasi, kita itu akhirnya di mana kita mengikuti Humas akhirnya. Oke. Karena Humas itu adalah lidahnya Bea Cukai dan WBC itu juga penyambung juga pernyataan-pernyataan dari ini peraturan-peraturan yang untuk pegawai dan masyarakat usaha. Akhirnya kita nempel di Humas. Awal-awal memang seperti itu. Awal-awalnya. Seperti Iya. itu. Tapi seiring dengan waktu mulai tahun 90-an lah ya. 90-an itu kita mulai mengulas tentang berita-berita yang Ekonomi. yang berkaitan dengan Yang masih ekspor nyambung. impor, Masih nyambung, tapi. bahkan di bidang pengawasan kita bisa berani itu menampilkan tangkapan-tangkapan kita Tambahan-tambahan. gitu. Bagaimana para P2 gitu melakukan penegahan itu kita sempat ekspos gitu. Dan Kalau kita banyak menampilkan berita mengenai tegahan-tegahan. Banyak ini ya prestasi lah. Prestasi, ya, prestasi. ya. Ya, kalau dulu kan istilahnya kayak gitu kan emang belum ini ya, belum ditonjolkan gitu. Terus istilahnya diem-diem aja gitu. Nah, terus seiring dengan media pun kayaknya mulai tahun 90-an itu kan mulai terbuka gitu. Nah, itu Jadi, informasi diekspos pun ya. bisa diekspos, apalagi tahun 2000 makin ini gitu, makin kesini makin Berarti WBC ini sendiri sudah memang menjadi bagian dari strukturnya DJBC ya? Iya. Sudah eksis juga dari tahun 68. 68, iya benar. 68 dan itu nggak mudah pasti. Nggak mudah. Sepanjang ini ya. Menjaga eksistensi apa namanya? Menjaga rubrik tulisan dan sebagainya Iya. ya, Pak, ya. Apalagi dengan perkembangan zaman sih. Nah itu kemudian dengan pergeseran fungsi alat dan sebagainya mengikuti berarti Pak ya. Kita begitu juga itu. Artinya ada tambahan-tambahan rubrik lain gitu dan kita mencoba berubah ya dari yang tadinya mungkin kita mengulas pengawasan hanya sebatas ini, tapi ini nanti kita bukan lagi kita ambil dari sisi lainnya lagi gitu. Bahkan Jadi semakin meluas. Semakin luas. Rubrik-rubriknya itu pun kita tambah juga. Termasuk bentuknya. Termasuk bentuknya. Dulu kita itu majalah BBC itu kertasnya mulai kertas koran gitu ya. Oke. hitam putih gitu. Masih hitam putih. Masih. Tangan kita hitam. Ini. Itu karena kertasnya sama tintanya. Kayak macam koran pos kota gitu. Oke. Gitu. Nah, sekarang terus berubah jadi HPS gitu. Nah, sekarang udah lebih bagus lagi. Oke. Dan sekarang ada Bahkan versi, digitalnya. ada versi digitalnya. Jadi memang mengikuti perkembangan zaman karena kalau nggak gitu hilang. ya. Hilang. Iya. Nah, memang harus eksis dan ya pastinya WBC ini menjadi bagian dari perkembangan DJBC juga. Iya. Perubahan-perubahan Perubahan-perubahan. di DJBC ya. Iya. Dari si Pak Supri ya. Jadi karena sudah juga ada termasuk di dalam strukturnya gitu kan. Pastinya Ada bagian-bagiannya nggak sih? bagian penting dan kemudian punya peran juga Iya, pastinya punya peran. mensosialisasi apapun yang terjadi, peraturan terbaru di DJBC ya. Berita terbaru, informasi Berita-berita, segala informasi, macam. termasuk tadi prestasi, Iya, tanggapan dan prestasi sebagainya juga. kan. Dan ini terbitnya Sebulan sekali. 1 bulan sekali. Satu bulan periodik sekali. ya, Pak? Periodik. Periodik sebulan sekali. Tapi itu ada tanggal tertentu nggak gitu yang wajib? Misalnya dari tanggal segini sampai tanggal segini tuh udah harus diterbitin gitu. Oh, ada Ada. deadline-nya juga. Itu tanggal berapa tuh? Biasanya kita terbit per tanggal 1 ya. Ya 1 sampai 5 lah ya gitu. Rata-rata itu. Sampai 5. Berarti di awal bulan. Awal bulan lah. Awal bulan itu sudah sajian informasinya Asik. sudah bisa Sip, dinikmati ya. Kalau di WBC-nya sendiri ada pembagian divisi atau posisi-posisi? Iya, posisi-posisi. Ada sih. Jadi WBC sekarang ini ada 7 orang. 4 reporter dan penulis,
1 fotografer, 1 sekretaris, sama 1 lagi bagian perpustakaan untuk ini. Perpustakaan. Maksudnya administrasi gitu. 7 orang saja. 7 orang saja gitu. Kalau dari kalangan pegawai BC-nya, ini statusnya sendiri gimana? Kita itu ya. Kalau ini PN, ASN, PN ya, oh, ASN, PN, PN. Dan sekarang berkekuatan hanya 7 orang. personel saja. 7%. Dan itu bisa eksis luar Nah. biasa. Ya alhamdulillah dengan Dewan Humas yang sekarang. Sekarang ya betul. Ya lebih baik lagi dari yang sebelumnya kita masih Semakin baik terus ya Pak Semakin ya. walaupun kita 7 orang tapi kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi yang lebih lebih layak saji juga ya Pak ya, karena juga dengan aplikasi dan ini juga kan berarti kan mengikuti perkembangan teknologi juga. Mungkin kalau dulu BBC memang bisa dulu dari Sabang sampai Merauke pegawai bisa lihat, tapi sekarang seluruh dunia orang udah bisa lihat. Siapapun kapan jangkauannya menjadi lebih luas. Benar-benar. Siapapun, kapanpun, dimanapun bisa Nah, akses. di waktu yang penting ada akses internet. Iya, iya benar juga. Benar. Terus bagaimana sih dengan kekuatan 7 personel itu bisa metode-metode? Ngumpulin informasinya tuh loh. Iya, 7 orang kan Oh iya, ya. Mbak Desi nih yang jawab nih karena reporternya Mbak Desi. Oh iya. Reporter juga loh. Iya, kalau kita ya kalau teknik berita sih seperti yang biasa tahu ya kita meliput, wawancara. Kalau dulu kita harus istilahnya ketemu langsung atau mungkin paling by phone lah gitu ya, telepon ya. Kalau sekarang dengan berbagai cara sih, apalagi udah digital juga. Selain kita wawancara langsung, kita by email, tapi kita juga bisa virtual, misalnya melalui aplikasi Zoom gitu, seperti kayak gitu, conference atau ya semacam itulah gitu. Kalaupun ini kadang kita juga berkunjung gitu untuk maksudnya untuk melihat langsung gitu. Kalau memang mungkin situasinya Memungkinkan, ya. Iya, betul. Jadi metode pengumpulan informasinya itu bisa lewat berbagai cara. Kalau bisa sedikit tambahkan kalau untuk pengolahan majalah itu mau kita buat itu seperti biasanya kita sebelum kita untuk terjun ke lapangan kita mengadakan dulu rapat praproyeksi. Nah, rapat praproyeksi itu sekarang ini mungkin dipimpin oleh Pak Budinya gitu. Di Humas ada Mas Iman, ada Mbak Yel. Dan itu dilakukan secara periodik Pak. Periodik. Tanggalnya sudah tertentu. Ya, Sudah. setiap bulan lah gitu. Di situ kita menunjukkan ini loh kita mau mengerjakan tulisannya ini seperti ini akan kita angkat dari rubrik pengawasan ini, dari rubrik ini. Tahap Perencanaan ya. Nah, setelah kita sudah buat itu, baru kita mengadakan rapat proyeksi dengan seluruh jajaran eselon 2 di kantor pusat. Oh, berarti kalau kayak gitu, itu setiap bulannya tematik gitu dong? Ada yang enggak sih. Enggak juga. Oh, bisa juga ngikutin hot Situasional issue juga. Oh, iya Berarti benar. tergantung isu yang berkembang Iya, juga Betul. barangkali. Apa yang lagi hot, apa yang lagi ini. Berarti sesuai dengan isu yang berkembang yang saat itu lagi hangat juga kali ya, Pak Iya. Supri dan Mbak Desi ya. Terus kalau misalnya nih dalam satu kali penerbitan gitu kan, itu ada minimum atau target-target khusus nggak yang harus misalnya harus sekian halaman atau rubriknya itu memang atau gimana ininya pengaturan dari setiap penerbitannya itu? Kalau di kami sih sebenarnya udah ada kayak template-nya sih, maksudnya untuk rubrik kayak misalnya laporan utama itu berapa halaman, terus atau yang feature berapa halaman, wawancara berapa halaman, profil kantor berapa halaman, udah ada template-nya, cuma kadang menyesuaikan juga dengan isinya gitu. Mungkin sedikit tambahan wawasan juga nih Al. Yang disebut majalah itu kalau saya tidak salah memang ada secara fisik ada dimensinya ya, ada ukuran dimensinya, kemudian ada ketebalannya berapa halaman itu ada ketentuannya juga ya, atau ada memang aturan atau gimana nyebutnya? Ya, memang ada seperti itu ya, tapi kita sekarang ini sudah melakukan yang terbaru untuk ukurannya, kebetulan kurang paham juga untuk ininya ya maksudnya
angkanya itu ya berapanya gitu. Tapi kita sudah pakai yang terbarunya gitu. Oh ada, berarti sudah menyesuaikan Menyesuaikan ada regulasi regulasi. yang terbaru gitu ya. Kalau kita sekarang ini bentuknya itu sudah seperti National Geographic ya. Wow, Oh, jadi memang keren banget. Standarnya Keren itu. banget. Tapi bagus itu, misalnya bisa mengaplikasikan standar-standar tinggi Iya, dalam standar. hal ini kan akan membawa perubahan kemajuan Iya, juga benar ya. banget. Iya. Tapi Ale penasaran, tadi Mbak Desi bilang template gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya informasi nih, Mbak. Jadi di majalahnya itu, template itu ada juga nggak? Misalnya kayak 1 bulan tuh harus ada 1 tokoh gitu. Atau harus ada dari P2 atau dari seksi ini gitu. Semacam profil gitu kali ya. Iya, atau kayak harus ada komik gitu. Nggak bisa kalau nggak ada komik gitu. Misalnya. Harus ada yang diisi Oh, gitu ya. gitu. Enggak sih, maksudnya kalau dibilang harus enggak, kita tapi cuma memang ada rubrik ragam. Nah Oh, itu ragam. bisa diisi oleh siapa saja, maksudnya pegawai yang ini entah. Dan itu modelnya maksudnya bisa komik, bisa atau enggak bahkan kayak puisi pun bisa, atau kayak jadi kayak penyaluran ide aja kreatif itu kita ada. Tapi itu kalau untuk profil itu pun ada juga gitu. Kita ada punya namanya rubrik sisi pegawai. Nah itu ya kita memprofil pegawai-pegawai yang ada di Bea Cukai. Biasanya yang kita angkat ya pegawai yang berprestasi ya. Mereka punya prestasi-prestasi khusus. Itu kita angkat. Ada batasan tertentu nggak yang disebut dengan prestasi khusus itu yang kayak apa? Nggak ada banyak sih, macam-macam. Dia bisa berprestasi di kantor, di tugasnya, atau dia berprestasi di luar, di organisasinya, atau di Akademis barangkali ya, ya. gitu, atau di komunitasnya itu. Berarti termasuk kayak penghobi-penghobi. Bisa. Bisa. Hobi, ya benar. Mau hobi burung, mau hobi kembang, Nah, bisa. hobi burung. Hobi burung. Ini di sini nanti kita Gimana? Boleh, kita ini nanti boleh kita- lihat nih nanti. Nah, kita ajak keliling-keliling. Ada yang hobinya kucing. Kucing. Oh, kucing. Burung juga banyak. Burung banyak, Burung aneka ragam ya. aneka ragam. Berarti nanti gantian kita yang ini ya. Nah, Boleh. ini sesuai misi Sesuai rencana awal. dengan tadi rencana ya. awal. Sebelum mereka bertanya, Kita dulu duluan. tanya-tanya. Settingannya udah pas berarti. Nah, Settingannya kita udah pas. jadi tuan rumah, kita tanya dulu. Tamu kita tanya duluan, ya kan? Nah, nih mungkin pertanyaan klasik nih, Pak Supri, Mbak Desi. Segala sesuatu yang mungkin kita kerjakan itu kan pasti ada senengnya, ada susahnya. Nah, sedikitlah berbagi sama kita. Kerja di WBC, mengelola majalah, itu senengnya gimana, susahnya gimana? Kalau senangnya kita banyak ketemu orang ya, banyak ketemu tokoh-tokoh gitu loh. Dan kita banyak mulai kita bisa wawancara langsung dengan Bu Menteri, Wow. apa gitu. Dan yang kesempatan yang tidak semua orang mungkin Iya, dapat ya. benar. dapat gitu loh. Kan dengan WBC juga kita juga sampai ke DPR, kita bisa wawancara dengan mereka gitu. Dengan baju Baju WBC ya. WBC. Nah, kalau suka dukanya memang kalau dukanya kadang ada narasumber yang sulit banget dihubungi padahal waktunya kita udah deadline. Wah, Oke. itu pusing. Itu Dan pusing tidak gitu. mungkin membuat tulisan mengarang kan nggak Mengarang mungkin. Itu melanggar kaidah-kaidah jurnalisme juga ya. Biasanya udah kita pokoknya hantam, kita kejar terus gimana cara supaya kita dapetin informasi deh. Kalau kemudian nggak dapet, Biasanya ya kita ada notif yang itulah yang apa paling enggak yang ininya sama dengan visinya sama dengan dia gitu. Misalnya dia yang mendekati. Mendekati. lah. Oh. Berarti harus ada perencanaan Ada bencana juga alternatif ya. alternatifnya. Oke, berarti di apa namanya waktu rapat-rapatnya mungkin ya. Iya, iya. Sudah diprediksi tuh Sudah apa yang diprediksi. akan di ini Siapa ya. saja yang di Karena Ya, walaupun kemungkinan. udah istilahnya udah ditentukan dan mungkin sudah ada kontak pun terkadang ternyata pas Belum waktu tentu tepat waktunya ya. waktunya nggak bisa gitu. Kalau Mbak Desi secara pribadi mungkin ada suka dan duka Suka-dukanya. yang mungkin berpengalaman berkesan gitu ya pengalamannya. Kalau sukanya sih ya sama sih, maksudnya ketemu banyak orang terus kita bisa jadi tahu tipikal orang, terus kita juga karena berkunjung ke Dan selain daerah-daerah. ya baru mau saya tanya tuh, dan selain ketemu banyak orang berkunjung ke Ke banyak tempat juga ya. Iya, betul. Nah, itu juga jadi menambah wawasan. Enak jadi jurnalisnya. Jalan-jalan.
Karena kita berangkatnya pakai ST bukan pakai skep. Nah, beda. itu. Kalau pakai Skype sama pakai ST ST kita itu beda. beda. Beda hasil. Hasil. Benar-benar ini agak politis. Politis, ya. Kita mau terusin Enggak, apa? enggak. Atau minggir? Kayaknya harus agak minggir. Minggir aja. Minggir aja. Ngeri-ngeri ya. Satu lagi nih. Dalam pengumpulan berita, informasi dan sebagainya mungkin berkunjung ke banyak daerah. Iya, gitu. benar. Ada yang ini nggak, ketika pengumpulan informasinya tuh kan, Bapak sama Mbak tuh kayak beresiko tinggi gitu loh. Terancam. Untuk terancam gitu. Ah. Ngumpulin informasinya, aduh ini susah nih. Kayak resikonya tinggi gitu. Mungkin mengunjungi tempat-tempat tertentu, mencapainya susah atau gimana? Ada ancaman keselamatan, pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Kalau saya pengalaman menarik saya itu waktu ikut Patrol Kasbima. Ikut langsung di kapal? Kan 10 hari saya patroli di Iya. Selat Malaka. Iya. 10 hari saya di Selat Malaka itu tangkap 3 kapal. Wah. Nah itu ya kita mau wawancara ya waktu itu pas kebetulan ombak juga lagi tinggi. Sibuk menyelamatkan Ya, apa akhirnya ya, namanya, supaya jangan muntah dulu nih. udah hilang apa yang ya ada kita megangan aja. Ini apa namanya, kira-kira bisa save aja udah lebih bagus gitu ya. Boro-boro mikirin konten gitu Konten. ya. Nah, bisa itu. Itu termasuk salah satu resiko ya, Resiko Pak itu. Supriya. Dan apa namanya, itu juga menjadi bagian tidak terpisahkan juga ya Iya. dari ST tadi ya. Dari ST. Ya benar, kalau surat tugas kan harus dijalani. Iya, harus dijalani. Ya skip juga sih. Cuman durasi aja. Durasi aja. Masuk lagi. Gimana? Bahaya nanti kita kan. Dan apa namanya, kalau penulisan itu ada yang sempat beritanya meledak atau gimana gitu. Ada yang dulu tuh juga sempat PBC sampai sempat ada yang ditarik karena ada beberapa pihak yang nggak setuju dengan tulisannya gitu ya. Oh. Sempat gitu. Ada yang ya waktu itu wah terima kasih nih udah diangkat masalah ini gitu. Ya seperti itu ada. Tapi sekarang ini dengan seleksi yang ketat ini kita alhamdulillah. Dan itu menjadi bunga-bunganya juga ya. Iya. Seleksi yang ketat itu yang gimana? Seleksi yang benar. Karena sebelum kita menulis itu kita topiknya kita sudah ditentukan. Ini loh batasannya hanya sampai sini aja kita nulisnya. Oh, iya. Tidak lebih dari situ. Tapi tidak lantas kemudian itu. Tidak menyembunyikan informasinya. Tidak lantas kemudian itu informasinya tetap padat, tetap luas itu, tapi kita tidak menyimpang dari apa yang sudah ditentukan topiknya. Kita ini menjadi wawasan baru juga nih buat kita, kan mereka yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik, apa namanya, wartawan lah ya secara umum ya. Reporter. Nah, kita kan hanya penikmat berita, Iya, penikmat informasi kan gitu. Kita nggak tahu bagaimana teman-teman ini berjibaku di lapangan mencari informasi, mengumpulkan Iya, informasi gitu kan. Dan bahkan ada yang sampai mengancam Iya, keselamatan. mengancam keselamatan juga. Tapi ya itu tadi mudah-mudahan pengalaman yang sudah dibagi itu kan kita jadi tahu nih gambarannya. Iya, benar. Menyampaikan sebuah informasi berita itu nggak gampang. Nggak gampang. Apa yang kita baca tuh prosesnya udah panjang banget ternyata. Banyak yang harus dilewati prosesnya. Jadi gitu. Kami nih ngucapin terima kasih nih Pak. Terima kasih Sama-sama. banyak Mbak Desi. Mau berbagi pengalaman sebelum kita nanti jadi objek wawancara ya kan, kita udah duluan. Nanti kita balik. Iya. Kalau dibalik mungkin bukan kita ya. Bukan kita. Iya, yang lain aja. Yang berkompeten Iya. aja gitu. Kalau kita kan bagian yang nanya-nanya aja gitu. Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya. Pak Supri, Mbak Desi udah Ya. ngobrol dulu sama kita. Iya, udah sebelum kasih banyak informasi juga gitu kan. Pengetahuan baru. pengetahuan baru buat kita, nambah Nambah kita wawasan. juga. Kalau nggak kita aja ini kan nggak tahu kita kan. Nggak tahu. Ngopi asik, ngobrol inspirasi Dan informasi menarik. Benar. Semoga program ini menjadi program yang inspiratif, Amin. yang juga motivatif juga untuk Iya. yang penonton Penonton kita. memberi informasi-informasi juga. Informasi-informasi juga seperti yang barusan kita dapat dari teman-teman WWC. Dan sekali lagi
ucapin terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup sampai di sini. Pak Iya. Supri, Mbak Desi, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di Ngopi Asik edisi berikutnya. Apa ngobrol? Ngobrol penuh Inspirasi dan informasi menarik. menarik. Sampai ketemu. Dah.